Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Inspirasi ada di mana-mana. Kita tinggal memetiknya dengan cuma-cuma. Indonesia adalah narasi yang tak akan habis digali. Jutaan inspirasi terhampar di pelosok negeri. Dari peristiwa yang bersejarah, Bapak Ibu bangsa yang penuh kisah, hingga rakyat jelata yang pantang menyerah. Korupsi memang terlanjur banyak, tapi kebaikan jangan kalah semerbak. Anak-anak muda hanya perlu memilih ikut teladan yang inspiratif atau sekedar jadi generasi konsumtif. Inilah Mata Najwa. Pemirsa, Mata Najwa on stage malam ini hadir langsung dari Universitas Negeri Semarang. Dan langsung saja kita sambut dua tamu pertama kita yang spesial. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Kasih tepuk tangan dong Mas Ganjar. Selamat malam Mas Anies, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Mas Gubernur, apa kabar? Itu buka dulu dong, tunjukin dong Mas. Jateng Gayeng. Jateng Gayeng. Iya. Jateng seru gitu. Seru. Gayeng Mas. Gayeng itu Gayeng? lebih dari sekedar seru. Apa itu? Seru, semua terlibat, semua happy. Pokoknya nyengguyung. Tahu nggak nyengguyung? Nyengguyung. Mendorong semuanya. Mendorong. Heboh. Kayak malam ini ya heboh ya. Kayak malam ini heboh. Kasih tepuk tangan dong Mas Gubernur, Mas Menteri. Boleh duduk? Silakan Mas Anies, Mas Ganjar. Seru ya Mas? Kembali ke kampus. Ke kampus dan malam hari ini kita ada di UNES. Ya. Karena audiensnya banyaknya rata-rata mahasiswa. Jadi saya ingin malam ini kita nostalgia sedikit deh. Ingin tahu gak sih? Dulu tuh zaman mahasiswanya Anies Baswedan seperti apa, Ganjar Pranowo seperti apa? Yang berkesan apa ya? Banyak sekali. Masa mahasiswa itu masa yang kenangannya kadang-kadang nggak bisa dihitung satu persatu. Banyak sekali. Yang paling? Dan yang paling itu saat menyelesaikan skripsi. Jadi saya sampai bilang, jadi gini, saya sekarang saya bikin rumus ini buat teman-teman juga yang pada ngerjain skripsi. Skripsi yang baik itu kriterianya adalah skripsi yang selesai. Ya selesai. Oke, ada lagi yang unik-unik. Sebelum saya ke Mas Ganjar, ada lagi yang unik-unik dari Mas Anies Baswedan. Kita lihat yang berikut ini. Anies Rashid Baswedan. Siapa sangka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan sederet penghargaan akademis ini dulunya hobi berantem. Menu sarapan tak pernah berubah. Nasi, abon, telur mata sapi, tahu, tempe, dan kecap. Selalu setiap hari. Tidak bisa minum es, makan gorengan, dan makanan manis. Suara bisa serak, bahkan radang. Ini menyulitkan karena dirinya suka diskusi dan bicara. Saking sukanya berdiskusi, beberapa kali Anies Baswedan dan rombongan pernah sampai ketinggalan pesawat. Hobi belanja alat-alat pertukangan dan hobi memelihara rumah. Dari membetulkan pipa sampai mengganti genteng yang bocor, semua dia lakoni. Kasih tepuk tangan dong Mas Anies. Ya, saya di antara semua teman-teman mahasiswa, kalau diajak lomba mengganti ban bocor, saya berani bertanding, pasti menang. Pasti yang jago ya? Pasti menang. Masa ban sih? Memperbaiki motor, bagi mobil, itu ngebengkel itu rutin. Akhir-akhir ini enggak, tapi dari dulu rutin. Hobi tukang ya Mas? Tapi sekarang udah gak ada waktu gitu kan? Jadi karena saya ini kasihan sama Mas Anies, jadi saya deh yang mau ngasih alat-alat tukangnya buat Mas Anies. Ada nggak sih kita hadiah alat-alat buat Mas Anies? Jadi biar Mas Anies, katanya soalnya hobinya ke toko perkakas untuk beli-beli. Jadi ini. Ya. Gini Mas, oleh-oleh Mata Najwa, kalau mau obeng atau apa buat bener-benerin, saya mau nguji kalau memang jago ini jadi obengnya namanya apa aja. Ya, Coba nanti Mas. ini buat. Masa cuma nobeng doang gitu. Ya soalnya kalau yang lain mahal Mas. Mahal ya. Enggak berat, yang lain berat. Kalau mau ngasih menteri juga nggak enak, nanti disangka ada maunya. Ini apa aja Mas?
Ini. Coba buktikan keahlianmu. Oh, megangnya ini sih udah kembang. mantep. Mantap dong, sebentar. Oh, nggak bisa ditarik. Oh enggak mas, kayaknya Ini yang murah ini yang diskon mas. Kalau Ketahuan. yang mahal bisa digonta-ganti gitu. Ya kan lain mas, wartawan sama menteri. Siap. Tapi ini bagus karena ini dipakai, jadi ujungnya itu nggak bisa statik, nggak nyetrum. Wis. Kalau ada statik, ya. Terus Memangnya dan metalnya bagus. Memang murah sekali sih tidak, tapi jangan diulang-ulang dong murahnya, isin Ya, aku. bagus ini. Tapi Mbak tanyain dulu, yang ini namanya dray apa? Sing iki lho. Sing iki apa? Iki dray kembang, Pak. Nah, tahu masih dia ini dray kembang. Tahu. Jadi kalau yang seperti ini itu dipakai kalau lubangnya dalam. Jadi kita untuk buka yang di dalam itu Wis. pakainya gini. Ya udah. Kalau ngatur karburator, dulu karburator itu pakainya seperti ini. Ini kecil. Karburator sudah nggak ada mas sekarang. Oh, rara nganggo ya. Ya. Angel ya mas. Ketok zamannya beda, Mas. Kalau yang seperti ini dipakai buat ngatur yang pakai perasaan. Maksudnya hati. Iya ya. Kalau yang ini yang untuk pakai kekuatan. Nah, ini yang panjang. Jadi pakainya panjang. Kalau yang pakai perasaan, pakainya ini. Kalau perasaan itu sumbunya pendek sekali. Wes. Ya. Ya mas, bawa pulang ya mas. Terima kasih. Sama-sama. Ganjar Pranowo. Setiap pagi selalu mengawali hari dengan menyimak pengajian atau kultum di kantornya. Tidak pernah pilih-pilih makanan, yang penting apapun menu makanannya harus ada kerupuk. Penikmat sambal nomor wahid dan sangat suka menu ikan manyung khas Semarang. Semasa kuliah kerap mencomblangi teman-temannya dan beberapa di antaranya sukses menjadi pasangan. Rahasia kebugarannya adalah rutin pijat. Untuk olahraga, hanya hobi naik sepeda dan berenang. Tidak bisa main tenis, apalagi golf. Itu maksudnya hobi jomblangin tuh, comblangin orang waktu kuliah itu maksudnya apa? Karena nggak bisa nyari cewek cakep jadi nyariin orang gitu. Enggak. Saya kira tim risetnya keliru itu. Katanya hobi nyomblangin, ini jelas nih soalnya. Kita udah risetnya sampai UGM yang dulu-dulu. Udah ke sana ya? Oh. Dicomblangin atau nyomblangin? Katanya hobi nyomblangin. Enggak. Infonya dari Bu Ganjar loh. Oh, gitu ya? Oh. Aku buka rahasia. Ada istri saya situ itu sama anak Itu- saya. itu Iya. kan ada Bu Atika dan anaknya Mas Enggak, Ganjar. Saya bedanya sama Mas Anies di situ. Saya masih ingat dulu salah satu hobi saya godain dia. Waktu itu kita di UKM ya Mas ya, Unit Kesehatan Mahasiswa. Mas Anies ini ketua senat. Jadi waktu SMPT baru naik itu kenceng banget. Kita pernah paku pintunya. Jadi waktu mau masuk itu malam-malam kita paku pintunya. Pagi-pagi dia bongkar pintunya itu. Saya datang ke kantor udah ketutup semuanya, digembok. Udah ditutup. Oh, kerjaan anak UKM, Ganjar. Jadi dulu tuh musuhan. Nah UKM waktu itu sama SMPT memang bukan musuhan sih. Tidak kompak gitu aja. Dijelasin Mas SMPT apa? Oh, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Mas Anies dulu ketua senat ya Mas? Iya. Ketua senat di UGM. Jadi dulu, kalau sekarang BEM ya. BEM, Kalau sekarang BEM. Cuman dia SMPT pertama itu waktu itu nggak tahan. Akhirnya dia nggak bisa gaul lah gitu. Kalau dia lain memang. Mas Anies itu datang, ikut nongkrong ya kan. Terpaksa gitu kan dia. Terpaksa. Ngobrol, lobby-lobby sama kita. Habis itu cair tapi. Habis itu Begitu cair. terus kemudian mulai kompak. Saya nanti mau tanya Tapi- nih soal aktivitas mahasiswa, tapi saya masih penasaran yang itu tadi. Ntar, mas saya ceritanya belum selesai. Oh, Dia punya oke. sepeda. Ah, Habis itu dia naik Vespa. Vespanya jelek sih saya betul, tahu. semester ketiga Vespanya betul. jelek lah. Betul, betul. Waktu itu. Cuman dia jauh lebih kaya karena saya nggak punya. Jadi ada teman saya, teman naik gunung, hampir tiap hari naik gunung, dia agak baik hati. Nah saya pinjem gitu. Apalagi waktu itu kalau mau ngapel nungguin. Jadi yang sekarang jadi istri saya itu kan, itu nungguin. Jadi dia tahu kalau saya belum datang atau datangnya telat, dua saja. Dia nggak dapat pinjaman sepeda motor, ya, atau emang nggak punya duit sama sekali gitu. antara dua Ya, pilihannya. jadi akhirnya cari pinjaman sepeda. Jadi kalau nggak punya duit, nggak bisa beli bensin, nggak dipinjemin sepeda motor, kita naik sepeda kan mesti sampai. Modalnya kan cuma ini. Makanya sekarang saya senang naik sepeda. Karena mengingat masa-masa romantis muda itu dengan sepeda. Ya iyalah. Jadi selalu ini. Iya dong. Kalau gitu aku juga mau ngasih hadiah deh Apa itu? ke Mas Gubernur. Oke. Surprise dong. Ada nggak hadiah Mas Gubernur? Masa cuma Mas Menteri yang dikasih perkakas? Beda. Ini serius amat. Lemari atau apa ini?
aku ke arah sana yuk Mas. Oke. Buat Mas Menteri, Mas Menteri, Mas Monggo, Lebih gede nih Gubernur. rumahnya. Oh iya, mantep ya hadiahnya Mas. Mantap. Mas Anies jangan, Iso dodolan gue langsung nih. aku jadi nggak enak Mas Anies dapatnya OP harganya murah lagi. Apa ini? Nggak apa-apa ya Mas. Ini. Wah, Ini Mas Anies. Ingat nggak sepeda ini? ini mas sepedanya dia sebenarnya. Enggak, ini tahu nggak adik-adik, ini sepeda bersejarah. Ini sepeda yang dipakai oleh Ganjar Pranowo untuk ngapelin Ibu Atika. Oke. Mas Ganjar, sepeda ini kita datangkan tadi malam dari Jogja, pinjem langsung dari aslinya. Ini berarti sepedanya Jabrik ini. Betul Mas, Betul ya? Kita minjem sama Mas Jabrik. Oke. jadi biasanya Mbak Atika boncengnya di sini, Iya dong. gitu ya? Lagunya tahu nggak? Tahu lagunya tahu nggak? Apa? Oh Gali, oh Rama, cintamu abadi. Ini kayaknya kalau nggak di cross check ke Mbak Atika, aku nggak percaya deh. Ya, Aku tanya aja, tanya boleh aja nanya, dia. ada mic-nya Iya. nggak? Mbak Atika bener nggak? Bener nggak? Lagunya itu? Malu nggak sih kalau diapelin naik sepeda? Gondrong-gondrong lagi kok mau sih? Enggak ya, kalau kita udah fall in ya fall in. Cie. Kalau sudah fall in. Enggak ngeliat apapun gitu. Ah. Enggak pernah berpikir besok dia jadi apa, apakah ini. Tapi insya Allah kalau niatannya tulus, ikhlas, akan sama-sama berjuang, ya abadi lah Keren, insya kan? Allah. Dan akhirnya sekarang jadi istri gubernur. Iya keren kan? Keren. Saya mau tanya yang agak serius. Soal mahasiswa, karena kita sekarang di depan mahasiswa. Tadi Mas Ganjar bilang aktif di apa Mas? Mapala, di GMNI, GMNI, di Pers Mahasiswa. Pers mahasiswa, Mas Anies bahkan sampai dengan jadi ketua Senat. Ya. Apakah itu yang kemudian membekali Anies Baswedan, Ganjar Pranowo sehingga bisa menduduki posisi pejabat publik seperti saat ini? Apa yang dilakukan ketika kuliah yang menyiapkan Anda berdua sehingga bisa berada dalam posisi yang akan mampu mempengaruhi orang? Ya, sebenarnya benar kalau bicara masa kuliah itu masa pengembangan diri. Sebagian di dalam ruang kelas, tapi sebagian di luar ruang kelas. Karena itu kalau mahasiswa hanya tempat kos dan kelas, maka mereka sungguh merugi. Mahasiswa itu harus aktif. Jadi justru aktivitas itu membuat punya pengalaman yang jauh lebih kaya. Nih ya, seperti saya, Mas Ganjar. Kita waktu itu sama-sama di gelanggang mahasiswa. Saya di Senat, Mas Ganjar di UKM. Apa yang terjadi? Ada perbedaan pandangan, ada perbedaan. Di situ terjadi polarisasi, friksi, konflik. Dan itu menjadi pengayaan luar biasa. Sehingga kita itu terbiasa untuk pertemanan dijaga meskipun ada perbedaan pandangan di masa itu. Jadi pengembangan diri buat teman-teman yang sedang kuliah sekarang harus membayangkan masa kuliah itu tidak bisa diulang. Jadi masa kuliah ini pastikan selama kuliah bukan hanya di ruang kelas, tapi juga aktif di organisasi, aktif di kegiatan mahasiswa, termasuk mengekspresikan pendapat soal-soal masyarakat. Yang tidak kalah penting, kuliahnya jangan kemudian tertinggal. Kalau aktif dua-duanya. Mas Anies emang IP-nya berapa dulu? Nah ini sensitif ini. Sarah. Ini berat. Kan ini kalau tanya aku sih IP. konkret aja, ketua Senat, banyak kegiatan. Emang IP-nya berapa? Benar, jadi waktu itu saya targetkan lulus sama IP itu pakai target. Targetnya adalah saya lihat syarat mendaftar beasiswa Fulbright. Waktu itu minimalnya 2,75. Mas Anies 2,76. Sekarang 3,25. Oh. Jadi kalau sekarang kira-kira sekarang ya, kan namanya mata uang aja ada devaluasi ya kan? Rupiah dulu, rupiah sekarang lain bukan? Ya kan? Jadi nggak jadi berapa waktu itu? Waktu itu Ini nggak jawabnya muter-muter. minimal untuk Fulbright 2,75, saya dapat hampir 3. Oh lumayan. Lumayan. Mas Ganjar, adakah yang Anda lakukan spesifik atau sesali tidak lakukan dulu misalnya? Generasi kita ini kan kegiatan mahasiswa banyak yang mati. Terus kemudian orang membuat UKM lah, unit kegiatan mahasiswa. Saya ikut Mapala, jam 2 pagi dini hari di lereng Gunung Merapi itu diculik satu-satu. Dibangunin satu-satu. Ternyata di situ diinterview habis-habisan dan saya tidak lupa sampai sekarang pertanyaannya.
kenapa kamu masuk organisasi Mapala ini? Ah. Kamu pengen jadi mountaineer? Pengen jadi rock climber? Pengen jadi caver? Saya bilang enggak. Jadi kamu pengen jadi apa? Saya mau jadi ketuanya. Dan setahun kemudian memang saya ketuanya. Memang ketuanya. Nah, Itu artinya dari mahasiswa sudah punya ambisi politik. Ini enggak, kata iya loh. tapi ini habis ini pasti maunya jadi presiden. Kompor nih. Jadi teman saya dulu memang ngomong gitu. Ganjar ini apa-apa dipolitisasi katanya gitu. Adik-adik, selain dua tamu ini ada satu lagi tamu yang juga spesial. Saya ingin perkenalkan lewat tayangan video yang berikut ini. Aktor film laga ini bernama lengkap Uwais Korni, lahir dan dibesarkan di lingkungan asli Betawi. Kecintaan Iko Uwais kepada pencaksilat sedemikian kuat, ia membuktikan sederet prestasi dalam seni bela diri ini. Namun silat bukan satu-satunya olahraga yang dia tekuni. Masa kecilnya lebih suka bermain sepak bola, bahkan sempat bergabung di klub sepak bola Persijatim. Namun Iko juga menyimpan kegalauan melihat seni bela diri asli Indonesia itu kini semakin kurang peminat. Generasi sekarang lebih bangga mempelajari bela diri asing seperti Muay Thai dan Taekwondo ketimbang belajar silat. Saat masih bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan telekomunikasi, bakat akting Iko ditemukan tak sengaja oleh sutradara film Gareth Evans. Saat itu Gareth tengah membuat film dokumenter tentang silat. Gareth menempatkan Iko sebagai pemeran utama film Merantau, sebagai seorang pemuda Minang yang mempelajari silat harimau khas Minang. Film perdananya ini menyabet penghargaan sebagai film terbaik di Action Fest 2010 dan ditampilkan di berbagai ajang festival film di Korea dan Amerika Serikat. Film berikutnya, The Raid dan The Raid 2 berandal, semakin mengukuhkan nama Iko sebagai aktor jempolan. Karir Iko Uwais semakin cemerlang dan sejumlah film produksi luar negeri menampilkan dirinya sebagai bintang. Antara lain Beyond Skyline, Man of Tai Chi, dan segera menyusul Mile 22 bersama Mark Wahlberg dan juga juara dunia kelas bantam wanita UFC, Ronda Rousey. Kita sambut aktor laga yang namanya mendunia, Iko Uwais. Selamat malam Iko. Malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Unstay Semarang, ramai sekali ya. Wow. Halo Pak, Assalamualaikum. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah mampir. Tadi cerita pencak silat. Ya. Sejak kapan sih mulai jatuh cinta pada seni bela diri ini? Alhamdulillah, mulai belajarnya sih umur 10 tahun 1993. Dan ya sampai sekarang masih belajar untuk pencak silat gitu. Kebetulan memang pencak silat turun temurun dari kakek saya gitu. Dari guru besar dari Tiga Berantai, perguruan saya nama Tiga Berantai, Haji Ahmad bin Nawar almarhum. Guru besarnya lagi Haji Ahmad Abdurrahim, Haji Abdurrahim. Jadi ini turun menurun ya, sudah tiga generasi. Iya. 3 generasi. Jadi silat daerah mana saja tuh yang dikuasai Mas Iko? Indonesia mungkin sekarang udah 33 provinsi ya. Jadi masing-masing provinsi itu masing-masing karakter beda Pak. Pencak silat itu semua kayak. Jadi satu provinsi nggak usah jauh-jauh. Jakarta aja jadi Betawi udah masih banyak berapa ratusan perguruan. Dan itu bedanya masing-masing apa? Misalnya silat dari Jawa Timur dengan Jakarta, Jawa Tengah juga ada silatnya dong? Ada pasti otomatis. Itu membedakan dari karakter sih Pak. Dari karakter style jurusnya. Jadi kalau Betawi itu sama sekali pelit dengan tendangan. Pasti yang ada nggak ada paling kepret. Dia nggak ada tendangan T untuk melingkar segala macam, nggak ada. Hanya banyak tangan, itu pun sempit main tangannya. Oh gitu, kita jadi belajar banyak nih soal silat. Emang bener bisa sejago itu? Kayaknya kalau belum dibuktikan di depan 10.000 orang nggak percaya deh. Iya nggak sih? Cari satu stuntman dipukulin sini gitu. Pura-pura aja. Aku maksudnya ngundang Mas Anies, Mas Ganjar tuh buat jadi stuntman-nya. Lah kan kapan lagi kan gebukan Gubernur Jawa Tengah, Mendikbud. Yang ada saya durhaka Mbak. Anak durhaka, tapi mau dong serius tunjukin dikit ya. Mau ya, kasih tepuk tangan ya.
silat apa? Kasih air. Kasih. Mas, aku kasih minum. Soalnya aku mau ngasih 3 petarung untuk lawan. Kalau cuma gaya-gaya sendiri sih belum meyakinkan. Harus ada yang berani ngelawan, ya nggak sih? Kita panggil dong 3 jagoan untuk nantangin Iko Uwais. Loh Mbak Nana. Oce. Mbak Nana, Yes. kita nggak jadi nih berdua lawan dia. Nggak usah ya. Jangan nggak usah. nantangin. Nggak jadi. Bener Udah, ya? udah, Bener biar habis dia ini aja ya? dah. Yeay. Keren. Terima kasih banyak. 3 petarung. Ada Mas Habib, tadi saya kenalan juga di belakang. Terima kasih banyak sudah jadi petarung. Terima Saya kasih, pulang. Kak Iko. Jangan pulang dulu. Soalnya tadi ada yang nantangin. Udah nggak jadi Mbak. Nggak jadi. Udah. Aku percaya dia hebat kok. Udah. Masa sih? Nggak usah kita coba kan ya. Nggak usah lah Perlulah ya. nyoba. Udah, cukup lah. Iya. Atau enggak minimal ngajarin beberapa jurus gitu. Oh, boleh. Supaya kalau Mas Ganjar perlu jurus-jurus di rumah misalnya. Oke. Mas Anies, mau nggak Mas diajarin jurus? Boleh. Kalau pendidikan boleh. Boleh, 1-2 saja jurus. Boleh. Boleh Mas Iko? Di mana? Di mana ya? Sama Pak Gubernur Iko, dan Pak. oke. Ini dong. Ada yang mau nyoba nggak? Ntar dulu kita buka dulu. Ada yang mau nyoba nggak? Bareng. Siapa yang mau nyoba? 4 orang? Ya, 1, 2, sip. Udah, 3, 4, ya. Cukup, yes. Oke. Ini pakai tendang-tendangan ya? Ada dikit. Soalnya aku pakai hak. Buka dulu dong. sepatunya. Yaudah. Oke. Ini attitude dari budaya kita pencaksilat, itu hormat dulu sebelum melakukan apapun. Oke, hormat. Salam. Lepas. Up 1. Kaki kanan menggejik, kaki kiri diangkat. Sebentar. Gimana sih, gimana Mas? Kanan depan. Oke. Kanan depan. Kiri seperti ini. Kiri, belakang. Tangan kirinya menepak dari atas kepala sampai depan muka. Wes. 1, kaki kanan mendekati kaki kiri. 1. Oke, depan kaki kiri. 2, kaki kanan tarik ke belakang. Tangan yang kanan beset. Up. Dorong. Sekali lagi ulang dengan cepat. Ulang dengan cepat. Oke. Oke. Hormat, salam. Siaga. Up. 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 Itu ya? Terima kasih adik-adik. luar biasa. Udah jago silat ya sekarang. Apa harapan Anda, obsesi Anda tentang pencak silat? Makin lama tapi pencak silat makin, saya tidak yakin ya anak-anak muda tahu itu pencak silat. Apa yang Anda harapkan? Mumpung ada gubernur, ada menteri pendidikan di sini. Yang disayangkan malah Indonesia di negara kita sendiri pencak silat bukan meremehkan. Jadi istilahnya tidak begitu populer di negara kita sendiri. Bahkan orang belajar silat, pakai celana silat, pas selesai silat diganti lagi celananya, pakai celana jeans. Saya pikir itu budaya kita yang bisa dibilang karakter dari beberapa aliran. Kita itu 33 provinsi, semua itu ada.
Tapi dan bahkan terkesan kaya. orang malu begitu kalau belajar silat. Mungkin image-nya Mbak. Soalnya yang selama saya pelajari pencak silat, saya belajar silat memang dari dulu sampai sekarang, mungkin metode latihannya saya pribadi harus ganti. Belajar silat memang harus pukul, tangkis. Setahun, 2 tahun, 3 tahun hanya itu aja memang akan orang murid boring. Bedanya orang belajar silat dulu sama sekarang. Dulu murid cari guru, sekarang guru cari murid. Susah cari murid. Sangat. Kalau itu satu contoh Mas Anies, apa contoh lain atau bagaimana kita bisa membantu Iko dan teman-temannya? Iya, ini tadi kan diceritakan betapa sekarang guru mencari murid. Ya. Dan semua aktivitas untuk anak-anak, apalagi anak-anak yang sedang belajar, itu harus aktivitas yang menarik untuk anaknya. Jadi kalau ada ikon seperti Mas Iko, ini harus didorong untuk menjadi ikon pencak silat, dan kemudian cara mengajarnya harus cara mengajar yang tadi dibilang, jangan membosankan. Betul. Justru harus menyenangkan. Diperlukan guru-guru silat yang anak-anak itu ketagihan, pengen cepat kembali, pengen ikut lagi. Dan ini sebetulnya di semua teman-teman yang di sini di UNES itu tahu persis. Kalau mengajar itu ya harus mendidik yang menyenangkan. Sudah pernah ke sekolah-sekolah mengajar pencak silat? Ada beberapa kita pegang sekolah-sekolah juga, sekolah negeri maupun swasta, teman-teman sudah bantu untuk mengajar di sekolah-sekolah dan menjadikan ekstrakurikuler yang wajib. Itu cara lain untuk kemudian bagaimana menunjukkan kecintaan kita terhadap budaya. Baik, saya ingin mengajak satu lagi narasumber untuk bergabung.